Kembali lagi di program Hikmah ya sahabat. Pagi ini sahabat berencana makan apa nih untuk sarapan? Bubur ayam bisa jadi pilihan loh. Mau diaduk atau tidak, bubur ayam adalah pilihan enak menu sarapan untuk semua kalangan. Perkenalkan, ini adalah Rustam, seorang penjual bubur ayam asal Maja, Lebak, Banten. Pagi ini seperti biasa, Rustam berangkat berjualan bubur ayam. Berkeliling kampung dengan jalan yang tidak selalu mulus. Ia mencari pembeli. Rasanya yang enak dan harganya yang hanya Rp5.000 membuat bubur ayam Rustam banyak disukai. Pelanggannya mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Buburnya lumayan enak. Saya juga sering beli, sering kesini, langganan saya gitu. Dan harganya juga ramah di kantong. Rustam sudah berjualan bubur ayam sejak tahun 2008 lalu. Awalnya ia belajar dari kakaknya yang sudah lebih dulu berjualan bubur. Setiap pagi dari pukul 5:30 Rustam sudah keliling berjualan bubur. Ia harus berangkat dari pagi sekali. Karena warga desanya umumnya pagi-pagi sudah beraktivitas seperti ke sawah atau ke kebun. Kalau terlambat keliling, tentu calon pembeli akan jauh berkurang jumlahnya. Kalau sedang banyak pembeli, Rustam bisa mendapat keuntungan sebesar Rp100.000. Namun seringkali ia hanya pulang membawa keuntungan bersih sebesar Rp40.000 saja. Bahkan pernah suatu hari dagangannya tidak laku sama sekali. Pernah itu karena musimnya musim hujan. Ketika kita mau masak bubur itu udah terang benderang, jam 3 itu terang benderang. Pas mateng bubur, udah dimasukin ke dangdang, ke gerobak itu gelap, hujan. Hujan terus, sampai siang hujan terus. Ya, otomatis gak laku. Saat bubur tak habis terjual, tentu tidak akan bisa disimpan. Supaya tidak mubazir, Rustam pun biasanya memberikan bubur yang tidak habis terjual kepada saudara yang berkunjung atau kepada para santri di pesantren Nurul Gaos di belakang rumahnya. Tak ada istilah rugi dalam kamus kehidupan Rustam. Ia lakukan ini semua dengan ikhlas karena mencari ridho Allah semata. Rugi sih kayaknya kalau dalam hati mah enggak ya, enggak rugi. Cuman paling ada bingung, ini hari ini buat belanja mana gitu, paling gitu doang. Ya rugi nggak ada, soalnya anggapan saya itu kalau udah dikasih sama anak santri itu gimana ya, ya untuk samperin kita lah di kali nanti lah. Selesai berjualan, bukanlah saatnya bagi Rustam untuk beristirahat. Ia akan mencari kayu bakar di hutan tak jauh dari rumahnya. Kayu atau bambu yang sudah jatuh di tanah dipilih dan dikumpulkan. Setelah diikat, akan dibawa pulang untuk bahan bakar memasak. Biarpun bukan profesi utama Rustam, namun mencari kayu bakar adalah profesi yang bahkan disebut dalam salah satu hadis yang mengajarkan tentang keutamaan orang yang mencari nafkah dengan halal. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh, seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya." Hadis riwayat Bukhari. Proses pembuatan bubur dan semua kondimennya biasanya dikerjakan oleh Anissa, istri Rustam. Di dapur yang sangat sederhana ini, Anissa memasak bubur dengan menggunakan kayu bakar. Selain untuk menekan harga, bubur yang dimasak dengan kayu bakar tidak mudah basi. Dulu pengalaman pernah sebelum di sini tuh kita waktu ngontrak di perumahan, karena kita bingung cari kayu bakar di mana, pakai kompor gas sama kita. Cepat mateng, tapi cepat berair basi istilahnya. Gitu. Tapi kalau kayak pakai tungku kayu bakar itu, pertama rasanya juga beda katanya. Saya sih nyobain, enggak ini. Tapi rasa yang beli itu rasanya beda ini mah gitu. Kalau di tungku rasanya enak gitu kan. Tapi kalau di pakai gas kayak bau gitu, bau apa ya gitu.
Untuk membuat bubur tidaklah terlalu sulit ya sahabat hikmah. Beras yang sudah dicuci dimasak dengan air dengan perbandingan sekitar 1:4. Kemudian dimasak sekitar 2 jam. Jangan lupa selama dimasak harus sering diaduk agar tidak hangus bagian bawahnya. Setelah jadi, bubur dipindahkan ke dalam panci besar yang akan dibawa berjualan. Setelah itu kita siapkan kaldu ayamnya ya dan pindahkan ke dalam botol. Jangan lupa kerupuknya digoreng ya sahabat. Kemudian siapkan juga ayam, bawang goreng, daun bawang, dan kacang kedelai goreng. Bubur dan semua kondimennya sudah siap dijual. الرجال قوامون على النساء. Sebagaimana yang dimaksud oleh surat An-Nisa ayat 34, Rustam selalu berusaha menjadi pemimpin keluarga yang qawamah. Di rumah yang sangat sederhana ini, ia hidup bersama istri dan keempat anaknya. Anak pertamanya Rafli kini kelas 2 SMP dan mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Sementara adik-adiknya, Hani, Arya, dan Basit masih duduk di sekolah dasar. Penghasilannya berjualan bubur mungkin tidak seberapa. Namun Rustam dan keluarganya selalu merasa cukup dan tak berhenti untuk bersyukur. Di mata istrinya, Rustam adalah seorang suami sekaligus bapak terbaik untuk anak-anaknya. Bertanggung jawab lah intinya, sama keluarga tuh bertanggung jawab, baik sama anak-anak juga. Maksudnya masalah buat pelajaran anak, buat ini terus kita obrolin gitu ya. Jadi kedepannya anak mau jadi apa, gitu, cita-cita gitu tuh anak-anak supaya jadi anak-anak yang sukses lah gitu. Walaupun kita capek, susah, tapi anak-anak harus jadi gitu lah Pak. Dahulu Rustam bercita-cita sebagai qori atau pembaca Al-Quran bersuara merdu. Namun saat ayahandanya meninggal, seolah cita-citanya menjadi qori ikut sirna. Berbekal ilmu Al-Quran saat menuntut ilmu di pondok pesantren dulu, Rustam mengajar di pondok asuhan kakaknya sendiri, yaitu pesantren Nurul Gaos. 5 hari dalam sepekan, Rustam mengajar ilmu tajwid kepada para santri. Dan ia tak pernah meminta bayaran sepeser pun. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah dapat. Tapi ditabung buat samperin di akhirat ntar. Gitu. Al-Quran sangatlah istimewa. Semua yang berhubungan dengannya akan mulia. Sebagai panduan hidup orang beriman, membacanya saja kita sudah mendapatkan pahala dari tiap hurufnya. Apalagi mereka yang mengajarkannya. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Ya, Ibu Wati dan Rustam adalah sosok-sosok hebat yang penuh dengan hikmah. Mereka sangat gigih dalam mencari nafkah, sekaligus mencari ridho Allah Ta'ala demi keluarga tercinta. Menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.